Pire serait de laisser traiter la France comme l'idiote du village européen, celle qui prend des gifles. Ini dulu, Dendels sudah ditarik lagi, dipulangkan atau lebih tepatnya dia diperlukan untuk perang yang lain. Kan pelangnya nggak di sini aja. Bisa menceritakan daerah mana kemana. Ya, nanti kita pas. Sangat dekat dengan bentang alam yang sangat besar. Oke, lanjut lagi obrolan santai. Sampai mana tadi? Kebetulan kita dapat kedatangan tamu, Om Anton. Kalau di channel kita ini amatiran, jadi amatiran tuh nggak pakai setting, nggak pakai tes, nggak pakai teks, bebas. Obrolannya bebas ngalir aja. Udah subscribe belum? Maksudnya tuh subscribe. Bukan sejarawan tapi suka ngomong sejarah. Tapi kalau salah-salah biar dimaklumi pemirsa. Iya. Karena saya adalah orang yang sangat obsesi sejarah. Oke. Ustadz satu hari waktu saya jadi di Rute Ferry, saya diundang di seminar para sejarawan. Oke. Mereka bicara tentang Sriwijaya. Oh, datang tuh pakar-pakar sejarah. Ini ya? Iya. Apalagi sebagai orang Palembang. Dibikin di Palembang, pakar-pakar sejarah termasuk dari seluruh Asia Tenggara. Ya. Saya tahu ngomong begini. Dan itu dikenang orang. Saya bilang saya bukan ahli sejarah, tapi saya adalah penggila sejarah. Oke. Sebenarnya kita tuh dijajahnya Belanda. Iya. Tapi dalam hal ini sebenarnya bukan urusan Belanda lagi. Iya. Itu udah urusan rivalitas dua raksasa, Inggris sama Prancis. Nah tadi ngelanjutin itu, jadi setelah perang tadi kan Napoleon memang canggih ya. Jadi dia itu buat ngalahin Prancis itu negara-negara Eropa tuh harus koalisi. Koalisi buat ngalahin dia. Udah dikeroyok pun masih menang. Napoleon, dan itu koalisi itu sampai 7 sampai benar-benar akhirnya dia kalah. Jadi dari beberapa koalisi pun kayak kita sekarang partai ini. Iya. Ganti-ganti. Iya. Kadang-kadang kombinasi ini lawan ini, kadang-kadang lawan kombinasi. Gimana kepentingan aja. Betul. Karena penyampai politik itu kan tergantung kepentingan. Urusannya begitu. Gitu. Jadi bagi-bagi apanya lah kayak gitu. Itulah terjadinya seperti itu. Nah, itu dari tadi kan 1792 sampai 1813. 1815 baru benar-benar si Napoleon. Bar Maghrib. Habis maghrib baru kalah. If you will not march to the sound of the guns, allow me to go. Le premier qui tourne les talons sera considéré comme déserteur. Mulai yang koalisi ketiga sampai kelima itu Rusia udah ikut. Iya. Jadi saking PD-nya Perancis itu akhirnya itu dia tuh nyerang Rusia sampai ke Moskow. Moskow. Ini serang Moskow. Moskow ini kalau adu kekuatan sama Perancis jelas kalah, tapi dia pinter, dia memanfaatkan musim dinginnya dia. Moskow sengaja dibakar, jadi dia kehabisan logistik. Dia nyumput di hutan-hutan gitu. Begitu udah bisa logistik dia harus pulang. Nah begitu pulang baru diserbu bisa baru dia kalahnya itu di daerah Leipzig itu apa? Akhirnya baru tuh dicokok ke Elba. Itu 1813. Monarki hidup lagi kan, revolusi Prancis kan dari monarki menjadi republik akhirnya balik lagi ke Napoleon jadi kaisar, kalah diasingkan di Pulau Elba, terus Raja Louisnya naik lagi. Tapi ya nggak secanggih ini, rakyatnya tetap pengennya Napoleon lagi. Bisa tuh escape dari Elba. Makanya dia balik lagi. Nyusun kekuatan lagi, dia 100 hari perang lagi. Baru di Belgia di Waterloo itu dia benar-benar kalah. Habis itu baru di Saint Helens yang katanya akhirnya dimatikan 6 bulan kemudian. Nah itu kan sejarah di sananya. Nah kalau kita ngomong di Indonesianya di Nusantaranya.
Daendels itu udah nyiapin ini nih. Jadi Daendels sengaja dikirim oleh Bonaparte maksudnya. Kan adiknya yang ditaruh di Belanda. Iya. Louis Bonaparte itu adiknya jadi raja di Belanda. Iya. Dia memerintahkan si siapa? Daendels untuk jadi gubernur jenderal. At all cost pertahankan Jawa. Karena apa? Karena di situ sumber daya alamnya. Prancis itu di Indochina ada. Oke. Inggris juga di Kanton ada. Iya. Nah ini konvoi ini saling blocking ya, Naji. Jawa ini Batavia ini kunci lah. Iya. Nah dia mempersiapkan. Kalau Belanda itu bikin benteng, bikin apa itu kan buat bisnis saja. Iya. Tapi kalau Prancis kan udah rivalitas perang sama Inggris itu kan udah nggak kehitung kali. Dia udah tahu waktu datang ke sini Batavia itu, yang sekarang apa? Kota Tua. Itu istananya kalau buat perang itu nggak usah nempel ke darat aja udah jadi kerupuk gitu ya. Itulah makanya dipersiapkanlah ke Monas. Dia pengennya di Bandung, tapi kan proses lama. Jadi Monas dulu, habis itu Bogor. Bandung juga udah dipersiapkan, tapi ya nggak secepat itulah. Itu Daendels datang itu kan 1810, makanya kalau terkenal KM 0-nya Bandung, kan dari Dayakolot itu kan dipindah ke situ, itu kan ada tuh monumennya itu bahwa Daendels maunya dipindah, jangan di Dayakolot. Dayakolot di tengah. Dayakolot itu karena pertemuan sungai, buah Sungai Bedik tuh, banjir lah. Kalau orang sana kan udah ahlinya itu, lu nggak cocok di sini. Jadi di pospek aja, jalan yang dibikin baru tuh dia di titik itu, makanya di titik 0 itu yang sekitar sini ada pernyataan dia datang lagi ke sini setahun 2 tahun lagi ini harus sudah jadi kota. Iya, betul. Gitu. Nah, itu 1810. Ternyata 1811 itu Inggris yang base-nya itu di India. Iya. Jadi Lord Minto itu udah siap-siap nyerang nih. Fleet itu jumlah kapalnya itu terbesar sebelum Perang Dunia II. Iya. Jadi udah Batavia itu udah dikepung semua nih. Gitu. Jadi itu kejadiannya dan benar-benar tuh 4 Agustus 1811 ya. Dia pintar, dia nggak nyerangnya. Dia Belanda kan nyiapin Batavia. Iya. Dia nggak nyerang ke Batavia. Ya karena dia udah tahu ini musuh lama gitu. Musuh lama ini nggak suka rawa-rawa. Iya. Dia daratnya di Cilincing. Oh, Cilincing. Dia kalau perang ini Prancis nggak suka nih. Nah, makanya dia sebenarnya situ untuk ya pertahanan. Serangan kilat lah. Sebelum ke situ ini dulu. Daendels sudah ditarik lagi. Dipulangkan atau lebih tepatnya dia diperlukan untuk perang yang lain. Kan perangnya nggak di sini.
Marshal Blucher doesn't come through now, they'll break every bone in my body. Diberangkan Napoleon untuk yang perang-perang serangkaian perang tadi yang setelah dia bangun infrastruktur jalan. Terus diganti Jenderal Jensen ini yang udah pengalaman di mana? Afrika betul. Personne ne laissait traiter la France comme l'idiote du village européen, celle qui prend des chiffres et qui dit Di Afrika, tapi dia bukan ahli strategi, dia ahli logistik. Makanya dia mancingin masuklah Batavia, nanti di situ air habisin dulu, kehabisan logistik ganti. Dan sempat diracunin airnya katanya. Betul, ini kasih minuman keras semua lah, minuman keras biar pada mabuk. Kotoran manusia, iya. Nah itu malaria tahu. Waktu itu. Jadi dia itu tujuannya itu ngabisin tangsi militernya Belanda ya, atau Belanda di bawah Prancis itu, Master Cornelis. Jatinegara. Makanya ada waktu dia udah masuk itu jalan yang sekarang ada itu Pal Meriam, ya itulah exhibition tempat adu meriam itu di situ. Sama satu lagi Rawa Bangke itu di dekat. Rawa Bangke itu kematiannya sama. Iya. Tentara-tentara yang habis tuh di situ. Tentara-tentara Belanda, Prancis, Indonesia lah itu pribumi lah gitu ya. Itu tuh habisnya di Rawa itu. Kalau sekarang sih sudah di namanya diganti. Biar nggak terlalu serem, Rawa Bunga. Rawa Bunga. Aslinya Rawa Bangka. Rawa Bangka karena itu perang itu. Kan tangsi militernya itu di Jatinegara itu. Nah, habis itu dia mencar tuh karena ini kalah, dia pecah dua. Yang satu si Jenderal Jensennya itu lari ke Jawa Tengah, Semarang. Kejar juga kan, ini kan free-nya banyak banget nih. Semarang, Semarang gunung itu, Jatingaleh. Nah, kalahnya di situ. Di daerah namanya Stasiun Tuntang lah, itu udah ke arah Salatiga. Itu perjanjian Tuntang bahwa si Belanda itu akhirnya Raja Prancis itu nyerah. Akhirnya perang selesai. Ya kalah, makanya habis itu Thomas Raffles itu masuk. Udah dia yang berkuasa di sini.